dengan nyaman kepada audiens, Anda juga harus terdengar nyaman oleh mereka. Tentunya terdapat teknik yang bisa dilakukan agar suara Anda terdengar dengan baik, benar, nyaman, dan tentunya cukup keras supaya audiens Anda bisa mengerti apa yang Anda katakan. Nah, di sini Anda seorang public speaker, Anda harus terbiasa kapan saja sewaktu-waktu, bahkan dari pagi apa mungkin sudah malam, harus punya kemampuan berbicara dengan baik, suaranya terdengar sangat jelas. Ada tekniknya yang namanya senam pernafasan. Nah, senam pernafasan ini persis sama senam tapi mengoptimalkan organ yang membantu Anda bernafas, sehingga apa yang bisa terjadi kalau Anda latihan dengan rutin senam pernafasan ini yaitu yang pertama, suara Anda akan terdengar jelas. Yang kedua, suara Anda akan terdengar lebih baik dengan adanya power. Yang berikutnya, Anda siap untuk berbicara kapan saja, dan tidak kalah penting, Anda bisa didengar dengan nyaman oleh audiens Anda. Apa sih yang harus dilakukan pada saat Anda melakukan senam pernafasan? Ini dia. Yang pertama adalah melemaskan otot wajah. Jadi, terutama kalau di saat pagi hari, saat Anda harus berbicara, Anda harus melemaskan otot wajah, rahang, pipi, mulut, supaya sudah terbiasa untuk bergerak mulutnya sehingga tidak kepleset atau kamis rontolen. Kamis rontolen itu seperti Anda bilang benar, betul, jadinya akhirnya malah benul. Nah, itu karena nggak siap juga otot mulutnya. Jadi harus dilatih. Senam melemaskan otot wajah. Yang harus dilakukan adalah Anda seperti orang selfie, tangan di depan, mulut dimajukan, kemudian ditarik mulut, dibuka lebar-lebar. Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, itu dia yang berikutnya, melemaskan otot rahang. Ini supaya Anda siap untuk berbicara dan bisa terdengar dengan baik artikulasinya. Jadi bergerak rahang-rahang otot-ototnya. Caranya gimana senamnya? Tangan di samping. Lalu Anda genggam tangan Anda dengan mulut posisi terbuka, tapi giginya menggigit. Dengan demikian, otot rahang Anda akan terlatih sehingga lebih rileks. Kemudian Anda harus menggerakkan rahang ini supaya lebih tertarik lagi otot rahangnya, lebih nyaman saat berbicara. Gerakan ke kiri dan ke kanan juga ke depan ke belakang. Contohnya, selanjutnya Anda lakukan melemaskan lidah. Ini tujuannya untuk memperlancar artikulasi sehingga tidak ada kata-kata yang belibet. Caranya gimana? Lidah Anda mendorong langit-langit. Bagian atas mulut lakukan berkali-kali. Kemudian bawahnya dorong bagian bawah mulut Anda ke gigi depan. Ini berkali-kali dengan lidah. Lakukan berkali-kali sehingga lidah Anda terasa lebih rileks dan siap untuk digerakkan. Gitu. Selanjutnya cara melemaskan bibir. Nah, supaya lancar, bibir juga harus rileks. Masuk juga dalam senam pernafasan. Karena melatih organ-organ di dalam tubuh kita, yaitu dengan teknik yang namanya motorbut. Teknik ini adalah menggerakkan bibir Anda seperti naik motor, brem brem, supaya menjadi lebih lancar dan rileks. Caranya adalah berdiri tegak, lalu tarik nafas, keluarkan. Contohnya gini ya, gitu. Selanjutnya cara melemaskan leher.
Caranya adalah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Selanjutnya dipijat tenggorokannya atau kerongkongan Anda ini sambil Anda mengeluarkan nafas. Tarik nafas dulu, tangan di leher, lalu keluarkan pelan-pelan sambil dipijat ke atas ke bawah. Selanjutnya teknik bohbah. Teknik bohbah di mana Anda menggerakkan pundak Anda dengan tangan di depan sambil teriak bohbah supaya keluar nafasnya. Contohnya bohbah, bohbah. Selanjutnya melatih otot diafragma. Caranya Anda meletakkan tangan di perut. Anda lalu dorong perut sampai kempes sambil mengeluarkan udara. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah Anda melatih pernafasan supaya ngomongnya panjang tanpa menarik nafas, sehingga Anda bisa bermain-main. Setiap kalimat yang Anda gunakan adalah mengeluarkan nafas pelan-pelan sambil habis dilatih terus-menerus. Kalaupun awalnya Anda bisa beberapa detik, lama-lama Anda punya kemampuan bernafas yang panjang. Latihannya gimana? Tangannya di samping, tarik nafas lalu keluarkan dari mulut pelan-pelan sampai habis. Seperti itu. Latihan seperti ini Anda ulangi, Anda kerjakan setiap hari supaya saat berbicara suara Anda terdengar sangat baik, bertenaga, dan nyaman didengar oleh audiens. Cara atau tips latihan artikulasi. Yang pertama, latihan vokal. Teman-teman yang mengucapkan dengan lantang, tipsnya 3 jari dimasukkan ke dalam. Kemudian ucapkan A, I, U, E, O. Ucapkan berkali-kali, bisa dengan nada rendah, sedang, sampai tinggi. Kemudian latihan huruf R dan S. Ini biasanya sering terbiasa salah. Kalau kita ngomongnya udah ribet, cepat, biasanya selalu salah ngomongnya. R digetarkan. R. Ketika kalian mengucapkan R, kemudian untuk S juga sama. S. Bisa berdesis. S. Yang ketiga latihan huruf P dan F. Biasanya sering terbalik-balik. I love you. Harusnya kan I love you. Yang keempat kalimat pendek seperti 1 biru, 2 biru, 3 biru. Next, kita lanjutkan dengan latihan intonasi. Teman-teman yang saya banggakan, setiap hari ada peluang baru untuk belajar dan berkembang. Jangan biarkan rasa malas menghentikan langkah kita. Ingatlah, kesuksesan tidak datang begitu saja, tetapi lahir dari kerja keras, doa, ketekunan. Mari kita buktikan bahwa kita mampu dan masa depan cerah sudah menanti. Itu tadi contoh dari penyesuaian tempo. Jadi ada penekanan. Intonasi itu memang harus menggunakan feeling. Kalau kamu sering ngomong kemudian kamu udah tahu adanya, pasti akhirnya sudah di luar pikiran. Oke, itu dari latihan belajar artikulasi dan intonasi. Ingat ya teman-teman, tempo untuk artikulasi diucapkan dengan baik dan jelas dan bisa ditangkap oleh audiens. Tetap perhatikan tempo, sesuaikan juga dengan konsep acara. Sedangkan untuk intonasi, teman-teman harus
terus berlatih. Enak gak ya kalimatnya? Tepat gak ya agar pada saat presentasi atau yang lainnya teman-teman bisa percaya diri? Kita akan melakukan latihan aksentuasi yang dilakukan dengan cara membaca paragraf tersebut dengan penekanan pada kata-kata kunci yang telah ditentukan. Kalimatnya seperti ini. Jenis pidatonya yaitu pidato motivasi. Topiknya pentingnya disiplin untuk meraih kesuksesan. Kalimatnya yaitu saudara-saudara sekalian, disiplin adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan. Tanpa disiplin, tujuan hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud. Disiplin membuat kita tepat waktu, bertanggung jawab, dan konsisten dalam setiap tindakan. Mulailah dari hal-hal kecil seperti belajar tepat waktu dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Karena dari kebiasaan kecil itulah kesuksesan besar akan tercipta. Begitulah latihan aksentuasi kita. Kita akan melakukan latihan kecepatan tempo dengan cara membaca paragraf atau kalimat ini. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Namun, agar teknologi benar-benar bermanfaat, kita harus menggunakan secara bijak, inovatif, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, pendidikan kita akan menjadi lebih maju dan berdaya saing.